Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Perkenalkan, di sini nama saya Johan Habel Hantingan dan rekan saya yang bernama Afifa Nursyabira dari Universitas Pamulang. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita jelaskan apa sih itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang dilakukan oleh para manajer atau top manajemen untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat dan saat yang tepat di tempat yang tepat, yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada tujuan khusus perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jangka pendek adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang yang harus diisi baik jumlah maupun kualifikasinya di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan yang jangka panjang adalah menetapkan prediksi permintaan sumber daya manusia selama 2-3 tahun atau lebih, maksimalnya 5 tahun mendatang, agar perusahaan memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kompetitif melalui kemampuan meraih laba secara berkelanjutan. Lalu, kegiatan perencanaan sumber daya manusia juga dapat kita ringkas menjadi 3 langkah, yaitu 1. Menilai sumber daya manusia yang sekarang, yang kedua, menilai kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, dan yang ketiga, menyusun program dari masa depan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila sebuah organisasi atau perusahaan memiliki perencanaan bisnis, terutama dalam bentuk rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop yang realistik dan kompetitif. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, perencanaan SDM dapat dikatakan efektif apabila perusahaan memiliki perencanaan Renstra dan Renop. Apa sih itu Renstra dan Renop? Renstra adalah bentuk perencanaan jangka panjang atau jangka menengah yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Renop adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu akan dilaksanakan. Selanjutnya ada tahapan perencanaan SDM dalam kegiatan SDM. Yang pertama, mengumpulkan dan mengelola data SDM. Yang kedua, menyusun analisis jabatan. Yang ketiga, membuat perencanaan persediaan karyawan. Yang keempat, membuat program penyusunan karyawan. Oke teman-teman, selanjutnya ada 2 faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM dalam kegiatan SDM, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Lalu, seberapa pentingnya sih perencanaan SDM dalam kegiatan SDM? Perencanaan SDM sangat penting bagi suatu organisasi karena dengan adanya perencanaan SDM, organisasi akan mendapatkan SDM yang berkompeten, organisasi dapat mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang lebih akurat, dan akan terciptanya hubungan yang harmonis dalam organisasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi dan dapat menghemat anggaran biaya suatu organisasi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video ini teman-teman. Berikut tadi adalah penjelasan tentang perencanaan SDM dalam kegiatan SDM yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya hanya bisa menyampaikan sampai di sini saja teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.